waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Salam jumpa kembali Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara. Kita berada di pertengahan bulan Maret dan masih dalam masa Prapaskah. Kita mau belajar bagaimana di minggu-minggu Prapaskah ini kita bisa menabur cinta kasih supaya pada saatnya kita boleh menuai sukacita. Kapan itu kita tuai, kita memang tidak tahu. Tetapi yang penting hidup kita ini bukan saja pada masa Prapaskah sebetulnya, tetapi sepanjang kehidupan kita, dan khususnya ketika ini masa Prapaskah, masa pertobatan, masa pendekatan diri, masa prihatin, maka taburan kasih itu harusnya lebih kuat lagi. Bacaan firman Tuhan dari Galatia pasal 6 ayat 7 sampai 10. Dan kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus ajarkan pada kami bahwa kehidupan itu sebetulnya anugerah sukacita. Kuasa dosa sudah berlalu dan oleh karena itu kami tidak lagi hidup dalam kegelapan. Kami hidup dalam terang kasih Tuhan. Walaupun kami hidup dalam terang tidak berarti kami tanpa kesulitan. Oleh karena itu di tengah terang yang kami nikmati, biarlah kami boleh menikmatinya dengan penuh sukacita karunia yang Tuhan anugerahkan. Berfirmanlah supaya melalui firman Tuhan kami hidup dalam cinta kasih kepada sesama. Kuasai hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jangan sesaat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Lihatlah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ayat 7 mengatakan jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari daging. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan membuat atau menuai hidup yang kekal dari roh itu. Memang hidup yang kita alami atau kita jalani sekarang belum kita katakan nikmat. Kesusahan masih banyak kita jalani, ya. Antrian minyak goreng masih ada. Lalu virus COVID juga belum pergi dari kehidupan kita. Walaupun dikatakan sudah endemi. Segala batas-batas kursi orang duduk mulai dicabuti. Boleh dah situ desek-desekan. Kalau kita sadar, tentu kita tidak memahami itu dengan sebegitu saja. Tetapi walaupun sudah tidak ada tanda, tapi kita harus tetap sadar bahwa virus itu masih ada, dan karena itu kita tetap harus menjaga jarak satu dengan yang lain. Yang tidak usah dikasih tanda lagi, diingatkan lagi, ingat aja sendiri. Sebagaimana kita ini sudah diingatkan oleh kasih Tuhan, kita sudah ditebus, kita itu tidak lagi hidup dalam kuasa dosa, tapi hidup dalam kasih karunia. Oleh karena itu mari kita menikmati kehidupan yang Tuhan karuniakan. Lalu firman Tuhan mengajarkan apa? Taburlah cinta kasih
maka Anda akan menuai sukacita. Tetapi ketika kita menabur benih-benih yang penuh dengan kemarahan, kejengkelan, kebencian, dan permusuhan, maka kita juga akan menuai hal-hal yang buruk, yang tidak menyenangkan. Makin buruk, makin tidak menyenangkan, kita makin marah. Lalu kita juga akan protes pada Tuhan. Tuhan, saya ini sudah berdoa, sudah kebaktian, sudah persembahan, sudah memuji Tuhan, tapi kok hidup saya buruk, terus jelek, terus. Kenapa? Apa salah saya? Nah, salahnya itu kita tidak pernah menabur cinta kasih. Kita menabur kemarahan, kebencian, kejengkelan, rasa tidak puas yang kita tabur, baik di tengah keluarga atau juga di tengah tempat bekerja atau di tengah masyarakat di mana kita hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, seorang yang kehidupannya biasa, dia bukan dari keluarga yang mewah, tapi juga tidak kekurangan sekali. Memang kalau dibilang berlebih juga enggak ya, karena dia meniti pekerjaannya hari lepas hari, dia upahnya harian. Jadi kalau tiba-tiba diliburkan ya memang dia tidak bisa mendapat uang, ya, nggak dapat upah. Tetapi ketika dia menikmati, apa artinya menikmati? Bagaimana dia mengelola uang harian itu untuk bisa dipakai kehidupan bersama keluarga, tapi juga masih bisa disisihkan. Nah, itu yang menarik. Ya. Ibu ini pandai sekali mengelola. Ada jumlah uang tertentu untuk kebutuhan keluarga. Lalu ada untuk persembahan pada Tuhan. Lalu ada untuk tabungan, lalu ada juga untuk diberikan kepada sesama. Memang upah harian itu berapa? Anda bisa hitung sendiri upah harian itu berapa. Tetapi dengan hikmat, ya, dia katakan bagaimana saya mengelola untuk keluarga. Anak-anak saya itu butuh gizi, tapi tidak berarti mereka tiap hari harus makan daging yang mahal. Ya. Bagaimana saya mengelola? Ya, 2-3 hari sekali saya siapkan daging, lalu hari besoknya telur, hari besoknya sayur dengan ikan, hari besoknya tahu tempe, pokoknya gizinya cukup. Ya. Dan anak-anak saya sehat, kami hidup dalam sukacita. Juga tidak ada kebosanan, karena artinya ibu itu mampu mengelola dalam kesederhanaan, tapi penuh dengan variasi. Kadang-kadang memang ibu itu mengeluh, apa ya, dibuat apa ya, tetapi dia lihat kalau ke warung itu, oh ada gorengan ini, aku bisa buat. Bahkan lebih enak, lebih bersih, lebih murah. Dia nggak jajan. Ya. Lalu sampai di rumah, wah minyak mahal ya, nggak usah digoreng, tak kukusnya, enak juga. Gitu ya. Jadi dia pandai untuk menikmati berkat yang Tuhan karuniakan. Suami dan 2 anaknya sangat sayang. Kenapa? Karena anak-anak itu selalu diberi bekal untuk berbagi kasih. Jadi anak-anaknya yang sekolahnya online, mereka katakan begini, "Mah, uang sakuku ini boleh ndak aku sisihkan sedikit, nanti aku berikan pada temanku." Lah, temanmu kenapa? Temanku tuh sering nggak ikut pelajaran online karena nggak bisa beli pulsa. Oh, ibunya bilang, silakan, bantulah temanmu. Memang nggak seberapa kamu bantu, tapi itu membuat dia bisa menjadi lebih pandai. Ya. Ibu ini mendorong anaknya untuk berbagi. Dan dia sendiri pun berbagi. Dikatakan bahwa minyak goreng ini sangat susah. Dia sangat irit pakai untuk minyak goreng yang dia punya. Tapi ketika satu hari dia jumpa dengan tetangga, dan tetangga itu diam saja depan rumah, dia bilang, oh sembuhlah, nggak tahulah. Ya. Mau bagaimana, ngantri selalu nggak dapet. Sudah dimasak nggak pakai minyak, lama-lama anak ribut gitu ya, mau sekali-sekali ya digoreng lah gitu, nggak ada minyak.
Tapi anak-anak ya kadang-kadang nggak mau tahu juga ya. Oh itu warung itu masih ada. Lalu ibunya bilang, ya kalau jajan terus ya ada, tapi boros. Dan ibu itu diam saja mendengar, lalu dia lihat di rumah seberapa banyak sisa minyaknya. Nggak banyak. Tapi kemudian dia ambil dan dia berikan pada tetangga. Cobalah bikin gorengan sedikit dengan minyak yang ada ini. Mungkin itu menambah nafsu makan anak-anakmu dan menambah sukacita dirimu. Nggak cemberut terus gitu. Ya, dari pagi kok tak lihat kamu cuma cemberut terus. Ibu itu sampai meneteskan air mata untuk ya sedikit minyak yang dia terima. Dan itulah berbagi kasih. Dia katakan, kita besok mungkin sama-sama tidak punya minyak, tetapi kita masih bisa bersahabat. Dan ibu yang berbagi itu mengatakan, iya, Tuhanku pasti akan memberikan minyak baru untukku. Aku ingat janda di Sarfat itu. Tidak punya makanan, tidak punya minyak. Tetapi dia mau berbagi kasih dengan orang asing yang datang kepadanya. Pada awalnya ya dia nggak mau. Tapi ketika dikatakan cobalah, akhirnya sudahlah, yuk sama-sama makan, besok mati ya mati gitu. Tetapi ternyata tidak mati. Karena dia berbagi kehidupan. Dia dihidupkan kembali di dalam cinta kasih. Keluarga ini pun demikian. Nah, di tengah suasana susah, anaknya masih mau berbagi uang saku karena dia katakan aku kan gak usah jajan. Jadi uang saku yang biasanya jatahku itu ya memang aku tabung tapi juga bisa aku berikan untuk teman-teman yang sangat membutuhkan. Ibunya berkata, ya memang minyak sekarang mahal, tetapi ketika ibu tidak beli minyak berhari-hari, jatah uangnya ibu kumpulkan. Kalau nanti satu saat nggak dapat giliran, nggak dapat antrian, ya minyak mahal masih bisa dibeli. Bersyukur. Nah ini orang yang menikmati kehidupan. Suaminya buruh harian, tetapi jiwa mereka adalah jiwa kekayaan sorgawi. Kekayaan kemenangan Kristus. Mereka menabur kasih untuk menuai sukacita. Dan sungguh, ketika ada antrian, ibu ini ikut antri juga. Wah udah nomornya saja sudah. Lah, ya sudahlah, mau gimana lagi gitu ya. Dan ternyata di tengah-tengah dikatakan habis. Nomor dia belum kebagian, tapi sudah habis. Dia lihat, aduh, sebetulnya kira saya kalau dipanggil itu 5 nomor lagi, antrian saya masuk. Tapi kok sudah ditutup habis, ya sudah. Kemudian dia duduk. Bubar toh barisan, dia duduk, dia bilang aku capek, aku mau minum. Dia buka bekal minum, dan dia duduk di situ. Ada seorang bapak lewat. Dia tanya, ngapain di situ bu? Mau ngantri pak. Dapat nggak? Enggak. Kurang berapa? Kurang 5 aja sebetulnya. Lalu bapak itu nengok ke belakang, dan di belakang itu ada istrinya, dan istrinya tersenyum. Bapak itu kemudian mengulurkan 1 liter minyak. Ambillah ini. Tadi aku antri dengan istriku. Aku 1, istriku 1. Tapi kami berjanji, kalau memang dapat 2, yang 1 akan diberikan pada orang yang membutuhkan. Kami sudah dapat 1. Ambillah. Wah, ibu itu senangnya bukan main. Dan dia pulang, dia katakan pada suami dan anaknya, ketika kita menabur walaupun sedikit, ada kehidupan yang Tuhan berikan, sukacita. Dan sekarang aku menuai sukacita. Aku memberi, tetapi Tuhan membalasnya 1 liter minyak. Lalu suaminya berkata, bagilah tetanggamu mah. Iya pak, aku juga akan berbagi. Aku juga akan berbagi. Nah inilah jiwa yang tidak dikungkung oleh keserakahan. Jiwa yang tidak dikungkung oleh kesesatan. Maka dikatakan jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Wah ini berkat Tuhan. Aku bisa ngantri tiap hari, ngantri satu. Lihat di gudangku banyak. Itu sesat. Ketika suami istri tadi mengatakan kami memang antri 2.
tapi sudah niat. Kalau kami dapat 2, yang 1 kami berikan. Dan sungguh diberikan. Dan ibu ini mengatakan ketika kami dapat, aku dapat, walaupun bukan dari antrian yang seharusnya karena sudah ditutup, maka aku juga mau berbagi lagi. Ketika ada taburan kasih, semakin banyak ditabur, makin banyak orang bisa tersenyum. Makin banyak orang bersukacita. Ketika makin banyak orang tersenyum dan bersukacita, makin damai dunia ini. Ya. Tidak ada perang. Tidak ada gencatan, pembunuhan. Semua digencat. Senjata kemarahan, kebencian, kejengkelan, gencat semua. Hentikan. Kita hidup di dalam karunia Tuhan. Oleh karena itu biarlah kita juga membawa damai. Kita bisa juga mendoakan saudara-saudara kita yang masih perang itu ya. Supaya kemurahan Kristus berlimpah pada mereka. Ketika kita menabur dengan cinta kasih, ada banyak orang yang juga ikut berdoa, maka peperangan dunia juga bisa untuk dihentikan. Mulailah dengan menabur kasih, maka pada saatnya kita akan menuai sukacita. Selamat berkarya, Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Tuhan Yesus, seringkali kami hidup dalam keserakahan karena takut. Takut tidak punya, takut tersaingi, takut kalah gengsi. Apalagi di tengah situasi seperti ini. Bukan cuma COVID yang ada di hadapan kami, tetapi ada juga saudara-saudara kami yang masih perang saudara, menjadikan ekonomi dunia juga ikut terpengaruh. Kami menjadi lebih takut lagi. Ampunilah ketakutan kami, karena sesungguhnya Engkau tidak menyesatkan kami. Kami hidup di dalam cinta kasih Kristus. Oleh karena itu biarlah kami juga hidup dengan menabur kasih, supaya sukacita boleh kami tuai, bukan saja pada diri kami, tapi pada orang-orang di sekitar kami. Mereka boleh ikut bersukacita. Dan ketika ada sukacita, segala kemarahan, kebencian, kedengkian akan tersisihkan. Itulah kerinduan kami. Berkaryalah ya Tuhan. Di masa-masa prapaskah ini, kami semakin dibangkitkan untuk cinta kasih. Inilah kerinduan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di terik sang surya, di kelayang awan, kita pun menabur, riang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita kan bersuka, bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka, bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka, bawa berkasnya. Maju walau sukar, tabur bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita kan bersuka, bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka, bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka,